Shalom, sahabat terkasih. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan dan senang sekali karena malam ini Tuhan kembali mempertemukan kita untuk bersama belajar akan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kepada sahabat yang baru bergabung, selamat bergabung, dan kepada sahabat setia Rema, terima kasih untuk kesetiaannya bersama Rema. Doa Rema, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Baik sahabat, mari berdoa sebelum kita masuk ke perenungan. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, karena saat ini kami kembali dipertemukan dalam Rema untuk bersama belajar akan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, serta urapilah kami dengan Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi berkat dalam hidup ini dan kami bisa menjadi pelakunya. Kami menyerahkan waktu perenungan ini hanya dalam kendali dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam Rema saat ini terbaca dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 7 yang tertulis demikian. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, ketika seorang anak kecil bertanya kepada kita, "Di manakah Tuhan?" maka akan dengan sangat mudahnya kita menjawab, "Di sorga." Namun, ketika pertanyaan yang sama diajukan oleh seorang anak remaja atau pemuda, maka jawaban kita tidak sesingkat seperti menjawab pertanyaan dari anak kecil. Mungkin jawabannya akan lebih panjang dan kita akan menjawab, Tuhan ada di sorga, tetapi juga ada di hati setiap orang yang percaya. Lalu bagaimana jika pertanyaan yang sama pula diajukan oleh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Jawabannya tentu tidak terbatas hanya sekedar pada di sorga atau di hati, tetapi bisa lebih dari itu. Dan biasanya jika ada orang percaya yang bertanya seperti itu, maka ia adalah orang percaya yang sementara mengalami masalah atau pergumulan yang sangat berat atau masalah yang tidak kunjung selesai. Ada seorang aktivis gereja yang ketika istri dan anak sematawayangnya meninggal karena sebuah kecelakaan, dia bertanya kepada Tuhan, "Di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau biarkan anak dan istriku meninggal dalam kecelakaan?" Dan mungkin masih ada banyak lagi di antara sekian banyak orang Kristen yang bertanya, "Di manakah Engkau Tuhan?" manakala dihadapkan pada suatu kenyataan di luar batas kemanusiaan mereka. Hal yang sama juga mungkin akan kita alami, karena kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam kehidupan ini kadang kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang membuat kita bertanya-tanya akan keberadaan Tuhan. Mungkin tidak dengan kata-kata yang keluar, tetapi di dalam hati kita terus bertanya dan bertanya saat mengalami pergumulan kehidupan yang berat seperti sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, keadaan rumah tangga yang semakin memburuk, dan masih banyak lagi masalah-masalah kehidupan lainnya yang kadang membuat kita dengan segala keterbatasan kemanusiaan kita menjadi ragu akan keberadaan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menjadi putus asa karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak menghiraukan kita dan tidak mendengarkan seruan yang kita serukan melalui doa-doa kita. Tak jarang jika kita mengalami hal yang demikian, kita pun sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Sahabat Rema terkasih, sadar atau tidak,
saat kita bertanya, "Di manakah Tuhan?" pertanyaan itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Sebab pertanyaan itu bukan saja meragukan akan keberadaan Tuhan, tetapi juga meragukan akan kasih dan kuasa-Nya, bahkan meragukan pribadi Tuhan sendiri, dan itu berarti dosa. Kita bisa melihat contoh dalam kehidupan bangsa Israel saat berada di padang gurun. Meskipun sebelumnya mereka sudah menyaksikan dan merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada dan menyertai mereka dengan adanya 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir tetapi tidak menimpa mereka, itu adalah bukti yang pertama. Menyeberang laut Teberau dengan mujizat luar biasa yang terjadi sehingga mereka terbebas dari pasukan Firaun adalah bukti selanjutnya. Air pahit yang menjadi manis di Mara, 12 mata air dan 70 pohon korma di Elim adalah bukti lain. Bahkan mana yang turun setiap harinya, serta tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan mereka adalah bukti bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika mereka mengalami kesulitan air, mereka bertanya, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Sahabat terkasih, sebenarnya pertanyaan dari bangsa Israel adalah pertanyaan dari sebagian besar orang Kristen ketika menghadapi kesulitan dan pergumulan kehidupan. Namun ada hal yang harus diingat bahwa kita tidak bisa mengukur dan menilai Tuhan hanya dengan ukuran jasmani saja. Tuhan tidak dapat diukur dan dinilai dengan apapun. Dia bahkan melebihi jangkauan pikiran dan nalar kita manusia. Cara kerja Tuhan tidak bisa kita prediksikan dengan akal pikiran manusiawi kita. Kita tidak perlu mencari tahu bagaimana cara Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita. Kita hanya perlu beriman untuk menanti jawaban atas setiap doa kita. Kadang cara Tuhan itu unik, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Dia sediakan. Namun, ada hal juga yang perlu kita ingat, bahwa cara Tuhan menjawab doa itu adalah merupakan sebuah proses. Baik itu proses dari Tuhan dalam memberikan jawaban, maupun proses untuk kita dalam menanti jawaban. Dan hal penting yang harus pula kita ingat dan yakini, bahwa Tuhan telah menjawab doa kita sejak awal kita berdoa dan Dia siap untuk memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Ibarat sebuah pohon yang tumbuh kokoh dan kuat, maka di dalam tanah akar-akarnya harus merambat sampai jauh untuk mencari unsur hara di dalam tanah demi kelangsungan kehidupan pohon tersebut. Demikian juga dengan jawaban doa kita. Tuhan sementara bekerja dengan tidak terlihat untuk memberikan kita jawaban yang terlihat. Jadi, janganlah kita meragukan keberadaan Tuhan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janganlah kita ragukan akan kasih dan kuasa-Nya, karena Dia selalu bersama kita dan pembuktiannya adalah kita masih bisa menikmati kehidupan hingga saat ini. Tidak peduli dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kita, karena tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat, mari berdoa. Terima kasih Bapa, karena telah mengingatkan kami bahwa sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah karena seringkali kami meragukan akan kasih setia dan penyertaan-Mu manakala dihadapkan kepada hal-hal yang tidak bisa kami atasi dengan kemanusiaan kami. Tuntunlah kami selalu dengan Roh Kudus, agar apapun pergumulan yang kami hadapi, kami mau selalu berharap hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, ketika berada di luar zona nyaman, jangan pernah mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Justru saat berada di luar zona nyaman,
Itulah kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tetaplah berharap dan andalkan Yesus, karena bersama Yesus kita tidak akan dikecewakan. Terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Jika sahabat diberkati melalui video ini, maka silahkan berbagi. Jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar selalu mendapat pemberitahuan saat Rema mengupload video yang baru. Sampai jumpa pada video Rema berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih setia dan penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu ada bagi kita. Shalom.